Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar mendemonstrasikan puisi. Mendemonstrasikan puisi. Pernahkah kamu menyaksikan seseorang yang sedang mendemonstrasikan atau mendeklamasikan puisi di atas panggung atau dalam sebuah lomba? Pasti pernah ya. Seseorang pembaca puisi yang bagus mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut, serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan permainan vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya saat membaca puisi. Membacakan puisi. Beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi, yaitu mengetahui cara membacanya. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks. Biasanya karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal A, I, U, E, O, Ai, atau Au. Ketiga, ekspresi mimik wajah. Artinya, ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. 4. Mengatur pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa, sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi. Kelima, penampilan. Artinya, kepribadian atau sikap kita saat di panggung diusahakan harus tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, tidak demam panggung. Selain hal-hal barusan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi, yaitu sebagai berikut. Vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi. Kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti A, I, U, E, O, Ai, atau Au, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. 2. Ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus profesional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Ketiga, intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik, tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo, cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Setelah kamu memahami langkah-langkah di atas dalam mendemonstrasikan puisi, dan untuk mendukung cara pembacaannya, kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek dengan tanda 1 garis miring, dan jeda panjang dengan tanda 2 garis miring. 3. Memahami suasana dan menghayati tema dan makna puisinya. 4. Menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Musikalisasi puisi. Pernahkah kamu mendengar lagu almarhum Chrisye ketika tangan dan kaki bicara? Nah, sekarang ibu akan memperdengarkan rekaman lagu itu ya.
Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Robbana, tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah, kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Nah, ini lirik musikalisasi puisi yang dinyanyikan oleh Chrisye tadi. Lagu tersebut merupakan puisi yang dinyanyikan dengan iringan musik. Inilah yang disebut dengan musikalisasi puisi. Tujuan musikalisasi puisi adalah memudahkan pendengar memahami makna puisi yang ingin disampaikan penyairnya. Lagi pula, dengan dijadikannya nyanyian, sebuah puisi akan lebih mudah diingat oleh pendengarnya. Kamu bisa menemukan contoh musikalisasi puisi lainnya pada lagu-lagu Bimo, Ebit G.Ade, dan Uli Sigar Rusadi. Selain itu, dimusikalisasikan secara komersial untuk tujuan bisnis. Ada banyak puisi Sapardi Djoko Damono yang disajikan dalam bentuk nyanyian. Selain disajikan secara utuh sebagai sebuah lagu, ada juga yang berpendapat bahwa musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi diiringi musik atau gabungan antara keduanya.
Untuk memusikalisasikan puisi, kamu tidak harus menggunakan alat musik lengkap. Kamu dapat saja hanya menggunakan gitar, suling, bahkan mungkin saja kamu menggunakan instrumen lagu lain. Hal yang harus kamu ingat adalah musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan makna yang hendak disampaikan penyairnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang suasana, tema, dan makna puisi menjadi sangat penting sebelum melakukan kegiatan musikalisasi puisi. Setelah mendengarkan lagu Chrisye tadi, kemudian berikan tanggapanmu tentang musikalisasi puisi tersebut dengan menggunakan tabel berikut. Berikan tanggapanmu, apakah makna puisi menjadi lebih mengena dibandingkan ketika dibacakan sebagai puisi. Judul lagu, Ketika Kaki dan Tangan Berkata. Penulis puisi Taufik Ismail, penyanyi Chrisye. Komentarnya kalian tulis ya di bawah ini. Itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan memahaminya. Jangan lupa kerjakan tugasnya, kirim ke Classroom ya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa WA ke WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.